segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang sudah hadir, persiapkan hati kami, fokuskan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikanlah hikmat yang daripadamu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sekali lagi boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memperhatikan Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang pertama 41 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pada waktu turunnya Roh Kudus, terjadi satu perubahan yang dahsyat. Minggu lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Salah satunya adalah Petrus, dia itu pergi berkhotbah. Sebelumnya dia juga mengadakan mujizat. Dia katakan, emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dia mengadakan mujizat. Dia juga berkhotbah. Dia khotbah akan Roh Kudus dicurahkan buat kita sekalian. Dia juga katakan bahwa di situ kita akan terjadi berbagai kejadian. Bisa terjadi gelap gulita, bisa terjadi perang, malapetaka, dan sebagainya. Tapi barang siapa yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang demikian yang diselamatkan. Itu khotbah dari Petrus. Saya ringkaskan. Saudara bisa baca di pasal 2. Semuanya. Dan pada ayat ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Jadi mereka mendengarkan khotbah Petrus, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus,
dan rasul-rasul yang ada di sana. Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Kira-kira demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah dikatakan janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberikan satu kesaksian yang sungguh-sungguh dikatakan. Bahkan mengecam, memberi nasihat. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah saudara, itu demikian sekilas pembukaan pada perenungan kita pada hari ini. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah disukai semua orang. Disukai semua orang. Umumnya kita senang kalau orang suka pada kita. Ya kan ya? Apalagi orang memuji kita. Orang senang kepada kita. Umumnya kita suka demikian. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua orang suka kepada kita. Walaupun kita baik, walaupun kita tidak menyakiti orang tersebut, belum tentu orang itu suka pada kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya coba merenungkan akan masalah ini. Lalu saya berpikir demikian. Saya tidak akan peduli apapun respon sikap orang lain terhadap aku. Yang penting aku berbuat baik, tidak menyakiti orang, dan lakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Saya tidak masalahkan apa yang mereka responkan. Nah saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan sukai, belum tentu manusia sukai. Di dalam perkantoran, kalau ada orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Orang yang jujur itu selalu apa? Selalu dibenci. Orang yang jujur itu selalu apa? Selalu dimusuhi. Orang yang baik itu selalu apa? Selalu ditinggal. Kumpullah teman-teman sekelompok, mereka-mereka yang tanda kutip nakal-nakal. Nah ini yang baik itu ditinggal sendiri. Dianggap mau mengangkat bos lah gitu, mau seakan-akan menjilat lah begitu. Ya, itu orang yang baik selalu dikatakan seperti itu. Sama dengan dunia, saudara. Dunia juga seperti demikian. Bahkan kadang-kadang kita terpengaruh oleh dunia. Artinya gereja bisa tercemar oleh dunia. Sehingga anak-anak Tuhan pun sering melakukan demikian. Kalau melihat ada orang yang baik, orang yang tekun, orang yang setia, di situ ada mulut-mulut, istilahnya zaman sekarang kepo, ya. Jangan terlalu baiklah, jangan terlalu sucilah, jangan terlalu aktiflah, jangan terlalu berkorbanlah. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang terjadi di dunia ini dan kenyataan yang kita hadapi. Nah, sekali lagi bagi saya, jangan dianggap, jangan terpengaruh, ya. Biarlah seperti istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi biar mereka ngomong, apapun yang mereka ngomong selama tidak merugikan kita gak masalah. Justru kalau kita responi, kita juga ikut jengkel, kita ikut marah, kita rugi. Ya kan ya, kita ikut rugi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan melihat apa syaratnya supaya menjadi disukai semua orang menurut prinsip Alkitab.
Di sini kita baca tadi cara hidup jemaat yang pertama. Jadi coba kita bayangkan, sekarang ini kita bayangkan 2000 tahun yang lalu. Waktu itu ada Petrus yang baru berkhotbah. Waktu itu mereka hidup sebagai jemaat yang mula-mula. Mungkin gak ada gedung semegah begini gitu ya. Mereka juga pakaiannya pakaian tradisional lah. Seperti zaman orang Yahudi begitu. Pakaian orang Yahudi. Lalu di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu. Yang dikhotbahkan itu. Memberi diri dibaptis. Kemudian apa? Kemudian mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Tapi sebelumnya, kan tadi saya sudah bacakan yang di atas. Sebelumnya mereka harus bertobat. Pertobatan itu apa? Pertobatan adalah istilah Alkitab ya. Yaitu ketika kita jalan ke arah sini, maka kalau kita bertobat kita balik arah. Ya, kita balik arah, itu bertobat. Artinya kita sudah lupakan ke arah sana. Itu arah yang jahat, arah yang apa? Arah yang mencelakakan kita. Kita harus balik arah. Itu pertobatan. Pertobatan beda dengan penyesalan. Waktu Yudas Iskariot, dia memberikan Yesus kepada orang-orang yang menyelipkan dia itu, dia dapat penghargaan kan, 300 keping perak. Apa yang terjadi? Dia menyesal. Dia lempar uangnya semuanya itu. Kemudian dia menyesal. Tapi dia tidak bertobat. Dia pergi bunuh diri. Jadi ada perbedaan. Menyesal. Seringkali kita menyesal tapi gak bertobat. Nanti habis kebaktian kalau ada makanan enak, kita makan kenyang. Lalu kita, aduh saya menyesal. Makannya banyak kali. Ya, menyesal. Sopnya luar biasa, nyesal sekali makan. Nyesal gara-gara tukang masak hari ini itu bikin kacau nih. Dietnya gagal. Nyesal sekali saya. Tapi gak bertobat, minggu depan keluar lagi, makan lagi, nyesal gitu ya. Jadi perbedaan nyesal dan bertobat, susah ya. Tuhan mau kita bertobat, artinya kalau sudah menyesal ya bertobat, udahlah tobatlah, gak usah lagi. Itu pertobatan, artinya sekali, kalau bisa ya selama-lamanya bertobat, bukan hanya sekali. Itu istilahnya ada tomat ya. Tobat kambuh ya, tobat kambuh gitu ya, ya bukan tobat. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka supaya prinsip Alkitab disukai semua orang, ada 3 hal. Pertama, orang-orang itu harus hidup dalam persekutuan yang erat. Persekutuan yang erat. Coba kita perhatikan ayat 42 dan 40 sampai 47. Tapi gak usah baca semua ya. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan. Istilah bertekun artinya mereka duduk diam, menerima pengajaran. Kalau kita waktu dulu mengajarkan anak kita, kamu harus tekun belajar. Atau kita waktu sekolah kita harus tekun belajar, berarti kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang guru ajarkan. Tidak ngobrol, tidak bicara-bicara sama teman atau main-main. Saya ingat dulu saya di sekolah SMA itu kata orang zaman yang paling senang kalau sekolah. Ya. Jadi ada guru bahasa Inggris kita, sudah dia suaranya kecil, perempuan, dia sudah tua lagi, kemudian lemah lembut ngomongnya gitu, murid-muridnya semua gak perhatikan. Ada pisang goreng, ada apa, sambil makan-makan gitu. Mestinya kan gak boleh gitu. Jadi gak perhatikan dia ngajar. Gak fokus. Waktu kami kuliah seminari juga ada teman gitu,
dia itu guru ngajar kita. Guru juga berbahasa Inggris itu. Jadi teman itu tahu gurunya itu belum sarapan, dia datang dari luar kota, belum sarapan pagi. Dia masuk ke dapur, kasih dia makan pagi, tapi banyak-banyak tinggi, segunung begitu ya, tinggi di piringnya. Kenapa? Bukan baik hati, tujuannya supaya gurunya makannya lama. Jadi kita bisa mainnya ikut lama gitu ya, jadi bisa kosongnya lama gitu. Akhirnya tamat, ya bahasa Inggrisnya belepotan gitu ya. Nah saudara yang saya kasihan Tuhan, tidak fokus. Kalau orang fokus dia akan benar-benar mendengar. Maka di sini dikatakan orang-orang jemaat pertama itu mereka itu erat dalam persekutuan, mereka itu fokus dengan firman Tuhan lalu erat dalam persekutuan. Erat dalam persekutuan itu berarti mereka itu sangat akrab. Satu dengan yang lain itu saling kenal. Kalau satu itu kekurangan, mereka pasti akan menolong. Akrab sekali, erat sekali. Tidak sungkan-sungkan mereka share kebutuhan mereka. Tidak sungkan-sungkan juga mereka membantu mereka. Itu akrab sekali mereka. Sangat erat hubungannya. Kenapa saudara? Karena mereka itu bersekutu dalam persekutuan yang sangat indah. Sebagai orang percaya, kita mesti demikian, menjalin persekutuan yang erat. Makanya kita perlu ke gereja, supaya kita bertemu. Saya tahu semenjak COVID, orang itu bisa jemaat Tuhan itu bisa membenarkan diri hanya dengan nonton di YouTube gitu. Saya tahu ya. Karena waktu zaman COVID kita telah membenarkan acara kebaktian pakai YouTube gitu. Saking keasikan mereka bisa demikian gitu. Oh, pakai YouTube tuh gampang. Baru langsung jam kebaktian jam 7, bangun jam 7 juga bisa gitu ya. Gak usah mandi, gak usah sisir gitu. Mungkin masih pakai pakaian piyama gitu. Belum sarapan, tinggal turn on komputer atau laptop atau HP sudah bisa nonton YouTube. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan itu memberi kesempatan buat kita bersekutu. Yang di YouTube tuh gak bisa bersekutu, kita gak tahu siapa, kita gak kenal juga, gak ada hubungan, gak berbicara, ada masalah pun sendiri dan sebagainya. Makanya di sini mereka itu bersekutu, erat sekali persekutuan mereka. Nah saudara, di dalam keeratan persekutuan yang indah itu, mereka itu saling mengasihi. Itu poin penting. Saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya. Sehingga disukai orang. Disukai semua orang. Saya mau istilahkan, mungkin kita bisa berdebat, mungkin juga ada orang tidak sukai mereka, gak masalah. Tadi kita sudah komitmen bahwasanya orang tidak suka pada kita gak masalah. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai orang. Jadi kita melakukan hal-hal yang disukai orang. Ayat yang kita baca tadi, sikap hidup mereka. Sikap hidup jemaat mula-mula yang disukai. Yang masalahnya adalah, apakah bisa menular ke orang lain? Saya rindu, saudara, untuk pribadi saya rindu. Sikap hidup saya itu bisa menular ke orang lain yang baik, ya. Saya harap kita semua punya kerinduan seperti itu. Apa yang kita lakukan menular kepada orang lain, tanda kutip yang baik. Karena kita manusia lemah, maka yang jahat itu jangan ditularkan. Karena kita manusia lemah yang sudah bertobat,
maka yang jahat itu tidak kita ulangi lagi. Yang kedua, saudara, selain mereka hidup dalam persekutuan yang erat dengan sesama dan dengan Tuhan, itu selain itu, mereka juga hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan. Kerendahan hati dalam pelayanan. Kita baca 44 dan 45. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi dalam kisah para rasul ini mencatat bahwa orang-orang yang percaya mula-mula selalu bersatu padu, tadi dikatakan kepunyaan mereka itu mereka bagikan bagi mereka yang memerlukan. Saudara, tidak gampang hidup dalam persekutuan seperti begini. Apakah menjamin semuanya jujur? Tidak juga. Ibu Betty pernah sampaikan bagian Ananias Sapira, waktu itu masih ingat saudara? Ada orang yang dapat giliran untuk berbagi. Ceritanya saudara mungkin sudah tahu, mungkin dia sudah bertekad mau menjual tanah ini mungkin seharga 5 juta, mau dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi dolar naik. Waktu dia mau jual jadi 10 juta misalnya. Dulu kan saya janji 5 juta, sekarang sudah jadi 10 juta. Maka dia ambil dikatakan atas kesepakatan mereka. Ananias dan Sapira, suami istri mereka berdua sepakat untuk melakukan kejahatan, menipu Tuhan. Mereka kasih separuh, tapi mengaku sudah kasih semuanya. Dia bohong. Saudara, apakah Ananias dan Sapira boleh serahkan separuh? Boleh. Kan punya dia, terserah dia. Mau serahkan berapa, terserah dia. Kan punya dia. Yang penting adalah dia tidak boleh berbohong. Dia harus jujur. Tuhan, ini separuh saya serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu hal-hal yang tidak perlu diteladani tentunya pada kasus itu. Tetapi yang perlu kita contoh supaya disukai itu, maka mereka harus hidup dalam kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa berbagi, saudara. Orang yang rendah hati yang bisa berbagi, saling berbagi. Orang yang tinggi hati begitu sombongnya, miskin pun ngaku kaya, saudara. Pernah ketemu orang yang miskin ngaku kaya gak ya? Kata teman saya, kalau orang-orang mau beli rumah di Amerika, miskin pun ngaku kaya gitu ya. Tapi kalau mau minta sumbangan sama pemerintah, kaya pun ngaku miskin. Jadi ada terbalik gitu. Kalau dia mau beli rumah, miskin tapi ngaku kaya. Supaya bisa dapat angsurannya, kreditnya di bank. Tapi kalau giliran minta bantuan sama pemerintah, kaya pun ngaku miskin. Nah, itu berarti ada ketidakjujuran. Kalau ada ketidakjujuran itu gak bisa, itu berarti gagal. Seperti Ananias dan Sapira. Tidak disukai orang. Yang level yang bagus adalah apa? Hidup dalam kerendahan hati. Maka di dalam kerendahan hati itu tidak ada yang sombong. Harus jujur. Saling melayani. Kita juga demikian saudara. Kelompok kecil kita ini, kita mesti semuanya perlu kejujuran. Saling melayani. Semua kita terbuka.
kita jujur satu dengan yang lain. Ya, saya harap kita semua bisa lakukan seperti itu. Sehingga saudara, kita disukai semua orang. Sekali kita tidak jujur, maka orang gak suka pada kita. Kalau orang sudah gak suka pada kita, dia bisa, namanya juga gosip ya, bisa cerita sana cerita sini. Kata teman saya gak mau lagi kawan dengan orang Indonesia lah di Amerika. Kenapa? Gosipnya banyak sekali katanya. Satu kali buat salah, seluruh Indonesia di Amerika bisa tahu katanya. Hebat sekali ya. Mulut itu sangat bahaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan mulut orang percaya itu harus menceritakan tentang kebaikan. Tentang keburukan mari kita buang. Saya harap kita mau komitmen. Pokoknya setiap minggu kita komitmen apa aja firman Tuhan. Komitmen ceritakan yang baik. Kalau kita gagal, ulangi lagi, ceritakan yang baik. Koreksi sendiri, pulang ke rumah kita renungkan. Tadi hidupku hari ini apa yang aku lakukan? Sebelum kita tidur kita renungkan. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang saya lakukan? Minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni saya gagal dalam hal ini. Besok saya tidak lakukan lagi. Besok renungkan lagi, ada gagal. Tuhan ampuni saya. Saudara, orang yang kelihatan serius beribadah, termasuk yang sungguh-sungguh melayani, belum tentu ada pertobatan. Ya. Di gereja Metodis ada tokoh namanya John Wesley. Ya, minggu ini diperingati sebagai hari pertobatan dia. Dia sudah melayani banyak. Dia sudah ciptakan lagu banyak, lagu-lagu rohani. Dia sudah jadi pendeta, hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Prinsipnya seluruh dunia itu tempat pelayananku. Tapi dia masih belum mengalami pertobatan. Sampai suatu hari dia mendengar orang membaca tafsiran pendahuluan tafsiran Roma, kitab Roma, dan dia mengaku bahwa hari ini dia mau bertobat. Dia mau sungguh-sungguh bertobat, lahir baru. Nah, itu istilah lahir baru. Lahir baru artinya saya sebagai orang percaya pada waktu saya dibaptis, pada waktu pertama saya mengaku, tapi saya masih selalu jatuh. Saya harus ambil komitmen, lahir baru. Nah, John Wesley hari pertobatannya dirayakan sebagai hari lahiran barunya. Saudara, kalau kita renungkan hidup kita, masih selalu jatuh manusia. Kita selalu membela diri. Manusia, saya masih manusia kedagingan. Enggak, kita harus komitmen. Tuhan memanggil kita harus setia kepada Dia. Saya masih belum bisa setia. Ampuni saya Tuhan, itu kedagingan. Oh enggak Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau tetap setia kepadamu. Lebih setia lagi. Itu komitmen kita. Maka perlu rendah hati. Supaya kita bisa mengaku dosa kita. Mengaku kesalahan kita. Orang yang tinggi hati, sombong, dia tidak pernah mengaku salah. Tidak pernah ada salah daripada dia. Selalu benar. Yang salah itu orang lain. Jadi orang yang sombong, orang lain itu yang salah. Jadi saudara bisa ngecek aja. Dia sombong atau dia itu rendah hati. Dia tidak pernah mengaku salah. Salah pun dia bilang dia benar. Nah, itulah orang yang sombong. Hari ini kita harus buang itu jauh-jauh, rendah hati. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi orang-orang percaya itu di ayat yang ke-43 43 ya.
Saya bacakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dilanjutkan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Oke, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, mungkin itu gak masalah bagi kita. Dengan bertekun, sekali lagi, dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 41 sampai ayat 47 ini? Saya melihat bahwasanya yang ketiga adalah mereka hidup karena mereka bertekun, karena mereka taat, maka mereka hidup di dalam kekudusan dan taat kepada Tuhan. Jadi hidup mereka itu adalah taat pada Tuhan dan kudus. Semua orang yang menyaksikan mujizat dan tanda, mereka itu sangat takut. Takut kepada siapa? Bukan takut kepada mereka, tapi takut kepada Tuhan. Itu sebabnya maka orang-orang yang takut harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti hidupnya kudus. Kudus berarti dia itu suci, terpisah. Kudus berarti terpisah dari yang kotor menjadi yang bersih. Dari yang menjijikkan menjadi yang menyenangkan. Itu kudus. Itu terpisah. Itu bersih. Kudus berarti tidak ada noda. Ibu-ibu pintar masak. Kalau kita goreng telur, tiba-tiba dari atas loteng ada cecak, netes tik satu titik aja di pinggir minyak itu. Minyak di kuali kita. Kira-kira mau dibuang atau mau dimakan? Hanya satu titik loh tuh, ya gak kelihatan apa-apa gitu. Hanya satu tetes. Satu tetes. Orang gak lihat loh, orang gak tahu. Apalagi sudah digoreng, sudah garing. Campur sama telur itu digoreng, rasanya nikmat. Tiba-tiba satu tetes. Jangankan pas cecak lewat, tapi satu tetesnya itu bukan kotoran cicak. Mungkin ada yang lain jatuh. Itu pun kita curiga sama cecak. Ya. Cecak itu dikambing hitamkan. Ya. Itu pun kita mau buang. Padahal bukan. Kalau cecak bisa ngomong, bukan aku, bukan. Itu yang lain, itu yang jatuh. Bukan aku. Kalau cecak bisa ngomong. Itu pun kita buang. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita mau janji sama Tuhan, saya terutama saya dan kita semua mau janji sama Tuhan, mau hidup kudus, itu berarti tidak ada satupun yang kotor dalam hidup kita, gitu. Yang tidak berkenan dalam hidup kita. Gampang nggak? Ya memang terus terang secara manusia tidak gampang. Itu sebabnya maka minggu lalu kita sudah mendapatkan Roh Kudus yang turun dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Minta pertolongan daripada Roh Kudus supaya dia menyucikan hidup kita. Jadi kita jangan beralasan lagi, oh Tuhan maafkan ya, saya manusia biasa. Saya lemah, saya masih gagal hari ini. Enggak, Tuhan katakan engkau sudah punya Roh Kudus. Serahkan pada dia, minta kekuatan, mohon pengampunan daripada Roh Kudus supaya kita diperbaharui setiap hari, setiap saat. Supaya tetap setia kepada Tuhan, taat. Dengan demikian maka baru kita bisa disukai semua orang. Maka ada orang cerita demikian.
Jangan kamu datang berdoa sementara kamu belum mengampuni orang. Bagaimana kita bisa berdoa untuk pengampunan sementara kita belum mengampuni orang? Masih benci orang, masih jengkel sama orang, masih penasaran, masih mau jahat pada orang. Hati kita mau berdoa sini, tapi di sini kita masih ada masalah yang belum beres. Saudara yang dikasih Tuhan, maka menjadi orang percaya itu tanda kutip gampang-gampang susah, ya. Tetapi sekali lagi ada Roh Kudus yang menolong kita. Yang susah itu akan dibuat jadi gampang. Mohon pertolongan kepada Dia. Maka kita akan menjadi disukai semua orang. Sekali lagi saudara, bukan kita lakukan seperti mengangkat-ngangkat, menjilat-jilat supaya orang suka pada kita, bukan begitu. Tapi apa yang kita lakukan, kita disukai orang. Tanpa kita lakukan baik pada dia, juga kita disukai orang. Jadi orang di belakang itu menceritakan tentang kita, dia akan memuji kita di belakang. Jangan di depan. Saudara, kalau ada orang memuji kita di depan kita, kita juga bisa jatuh dalam dosa, jadi sombong. Jadi kalau ada orang memuji kita, biar jauh-jauh, kita gak perlu dengar. Jangan pernah dengar orang memuji kita. Itu membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, jangan biarkan orang lain memuji kita. Itu kita bisa dibuat jatuh dalam dosa. Seringkali kita sudah 10 tahun gak ketemu, saya kan pulang, udah 30 tahun gak ketemu sama teman, sama tetangga. Dia bilang, kamu masih seperti dulu ya, gak berubah. Dalam hatiku, bohong dia, bohong. Bohong ya, bohong total ya, bohong. Masa gak berubah? Berubah banyak, bohong ya. Jadi orang itu suka menyenangkan hati. Banyak bohongnya ya. Jangan-jangan saudara juga berbuat demikian, jangan ya. Ya maka kita, kalau orang memuji, oh masih muda seperti dulu, rambut masih hitam, benar hitam karena 2 minggu, teman saya bilang 2 minggu sekali dia pergi reparasi, apa namanya, istilahnya maintenance ya. Maintenance 2 minggu sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup disukai semua orang untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu firman Tuhan yang kami pelajari tidak segampang kami berbicara. Bahkan tidak segampang dikhotbahkan. Kami harus melalui dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Baik ada orang maupun tidak ada orang. Baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Baik bersama dengan teman-teman ataupun bersama dengan orang-orang yang tidak kami kenal. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sanggup menolong kami. Tuhan, kalau selama ini kami gagal, kami tidak bisa lolos setara dengan apa yang Kau kehendaki, ampuni kami Tuhan. Biar kami makin hari, setiap hari kami makin naik kelas, menjadi orang percaya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ajar kami Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak naik kelas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin.